Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei lahir dari rentetan perjuangan kelompok pekerja guna meraih hak-hak ekonomis, politis, dan keindustrian mereka. Di awal abad 19, perkembangan kapitalisme industri telah mendorong perubahan sistem ekonomi politik, terutama di negara-negara industri Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pada saat itu, pengetatan dan pengintensifan jam kerja diberlakukan bagi para pekerja oleh pemilik badan usaha. Namun sayangnya, para pekerja hanya diberi upah minim di samping buruknya kondisi kerja di tingkat pabrik. Kondisi ini lantas menyulut perlawanan kalangan kelompok pekerja. Pemogokan pertama para pekerja Amerika Serikat terjadi tahun 1806 oleh pekerja perusahaan pembuat sepatu Kurt Weiners. Pemogokan ini menyebabkan para penggagasnya dituntut di pengadilan. Namun hal ini mengungkap fakta bahwa para pekerja di era itu bekerja selama 19 hingga 20 jam sehari. Sejak saat itu, secara simultan, perjuangan menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda bersama kelompok pekerja di Amerika Serikat. Pada 5 September 1882, parade Hari Buruh pertama diadakan di kota New York yang diikuti sedikitnya 20.000 orang. Mereka membawa spanduk bertulisan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi. Di tahun-tahun berikutnya, gagasan ini terus menyebar, bahkan semua negara bagian turut merayakannya. Tuntutan pengurangan jam kerja ini akhirnya menjadi perjuangan kelompok pekerja sedunia. Kongres Internasional Buruh pertama berlangsung di Jenewa, Swiss, tahun 1866, yang dihadiri organisasi pekerja dari berbagai negara. Kongres ini menetapkan tuntutan pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari sebagai perjuangan resmi buruh sedunia. Akhirnya pada Kongres Federation of Organized Trades and Labor Unions tahun 1886 menetapkan bahwa tanggal 1 Mei sebagai Hari Perjuangan Kelas Pekerja Sedunia. 1 Mei dipilih karena terinspirasi kesuksesan gerakan buruh di Kanada tahun 1872. Ketika itu, buruh Kanada menuntut 8 jam kerja seperti di Amerika Serikat, dan mereka berhasil. 8 jam kerja di Kanada resmi diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 1886. Sementara di Indonesia, May Day mulai marak diperingati setelah rezim pemerintahan Orde Baru berakhir. Peringatan May Day marak dirayakan dengan demonstrasi di berbagai kota. Semasa Soeharto berkuasa, peringatan May Day masuk kategori aktivitas subversif karena May Day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. Konotasi ini kemudian sirna dan dinilai tidak tepat karena gagasan May Day justru bukan berasal dari negara-negara berideologi komunis.